Fayam bagi maka seyogjanya apa antat taida, sekiranya berpelan-pelan siapa kamu fi hadza, di dalam ini tsumma yazdari ma yasma'uhu ala wafqihi, fa indahu maka di sisi Dhayya'ta maka menyia-nyiakan siapa kamu ra'sal mali pada modal. Ra'sul mal itu pokok, harta modal. Maksudnya modal kita apa ya, umur. Fakun maka ada siapa kamu, fakun maka ada siapa kamu itu harisun. Itu harisun, orang yang sangat ingin ala ma'rifati dzalika sirri, atas mengetahui rahasia tersebut, atau hati maksudnya, al khariji yang keluar, al khariji yang keluar an bidaatil fuqaha'i, dari harta bendanya fuqaha, dari harta bendanya fuqaha. Wal mutakallimina, dan orang-orang mutakallim, orang-orang ahli ilmu kalam. Wala yurshiduka, dan tidak menunjukkan kepadamu ilaihi, kepada dzalika sirri apa illa hirsuka, kecuali sangat inginmu fit talabi, di dalam mencari. Fa'alal jumlati, maka kesimpulannya adalah fa'asraful ulumi, maka adapun paling mulia-mulianya ilmu, wa ghayatuha, dan puncaknya ulum, wa ghayatuha, dan puncaknya ulum itu ma'rifatullahi ta'azza wa jalla, yaitu mengenal Allah azza wa jalla. Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling puncak adalah ilmu yang menjadikan kita ma'rifat kepada Allah, menjadikan kita mengenal Allah. Wa adapun apa namanya ma'rifatullah itu mazkurun min ma'rifatillah, itu bahrun adalah lautan la yudraku, yang tidak diketahui apa muntaha ghaurihi, puncak dalamnya bahr, lautan yang tidak diketahui puncak dalamnya. Wa'aks, jadi gambarannya bahwa ilmu yang berkaitan dengan bisa wusul kepada Allah, bisa makrifat kepada Allah itu seperti lautan yang tidak bertepi, seperti lautan yang tidak diketahui dasarnya. Artinya ya harus terus dilakukan penyelaman supaya orang itu tetap bisa nyampe. Wa aqsa darajatil basyari, dan adapun paling puncaknya derajat manusia fihi, di dalam ilmu, apanya, rutbatan, tingkatannya, atau gini wa aqsa darajatil basyari fi, itu rutbatul, gitu aja, itu rutbatul anbiya'i, yaitu derajat para nabi, tsummal auliyai, kemudian para wali, tsummal ladzina, kemudian orang-orang yalunahum,
yang mengiringi siapa alladzina hum kepada aulia. Derajat paling tinggi ya para nabi, kemudian para wali dan berikutnya. Waqat ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan apa anau bahwasanya itu ru'ya, dilihat apa suratu hakimaini, gambaran tentang dua orang ahli hikmah, minal hukama'i, dari kalangan orang-orang ahli hikmah, al mutaqaddimina, yang telah lalu, fi masjidin, di masjid, wa fi yadi ahadihima, dan itu di dalam tangan salah satu dari hakimah ini, rik'atun, ada kertas, rik'atun, ada kertas, itu fiha, di dalam rik'ah ada tulisannya, in ahsanta, jika berbuat baik siapa kamu, kulla syai'in, pada setiap sesuatu, fala tadzunanna, maka jangan menyangka sungguh kamu, annaka, pada sesungguhnya kamu itu, ahsanta, telah berbuat baik siapa kamu, syai'an, pada sesuatu. Ketika kamu berbuat baik, jangan menyangka bahwa itu adalah perbuatanmu berbuat baik. Hatta ta'rifa, sehingga mengetahui siapa kamu, Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Wa ta'lamu, dan mengetahui siapa kamu, anau, sesungguhnya Allah itu musabbibul asbabi, zat yang menjadi sebabnya beberapa sebab, musabbibul asbab. Wa mujidul asya'i, dan perkara yang mewujudkan beberapa perkara. Wa fi yadil akhari, dan itu di dalam tangan yang lain ada tulisan, kuntu, adapun aku, qabla an a'rifallaha, sebelum sekiranya mengetahui siapa aku, belum mengenal siapa aku, Allah, kepada Allah Ta'ala, itu asyrabu, minum siapa aku, wa azma'u, dan haus siapa aku, hatta araftu, sehingga mengetahui siapa aku kepada Allah, rawaitu, maka segar siapa aku, bila syurbin, dengan tanpa minum, bila syurbin, dengan tanpa minum. Artinya orang bisa jadi awalnya itu menganggap bahwa yang mengenyangkan itu adalah nasi, yang menyegarkan itu adalah minuman dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak boleh orang bilang begitu, ya, karena hakikatnya yang mengenyangkan ya tetap Allah, yang bikin segar juga Allah. Makanya kemudian dikatakan bahwa tadi sampai aku mengenal bahwa tanpa minum bisa jadi segar, nggak bisa jadi segar. Jadi semuanya ngatur Allah. Nah, sekarang ini kan arahnya di dunia sekarang ini, arahnya itu ya, cara pola berpikirnya itu kayak model-model Mu'tazilah. Seakan-akan manusia itu yang menentukan dirinya sendiri. Kalau kamu pengen kaya ya kerja keras. Kalau kerja keras pasti kaya. Nah gitu. Kalau kamu pengen pinter ya belajar terus. Karena yang menyebabkan pinter itu adalah belajar. Nah ini pikiran-pikiran begini sebenarnya kan pikiran-pikiran Mu'tazilah.
Kalau dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak begitu. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, orang kerja itu harus, orang belajar itu harus. Tapi yang menentukan orang pinter bukan belajarnya, yang menentukan orang kaya itu bukan kerjanya. Udah ada dari sononya orang jatai pinter, jatai. Itu namanya teori kasab. Teori kasabnya Abdul Hasan al-Asy'ari. Jadi orang itu wajib usaha, tapi usaha itu bukan yang menentukan. Nah, bukan yang menentukan. Bedanya dengan kalau Mu'tazilah itu ya orang wajib usaha, karena yang menentukan kaya itu ya usaha itu. Yang menentukan pinter ya belajar itu. Beda juga dengan golongan Jabariyah, fatalisme. Kalau kamu ditakdir pinter, tidak usah belajar juga pinter-pinter juga. Kalau kamu ditakdir kaya, tidak usah kerja juga akan kaya. Itu Jabariyah. Lah, Al-Asy'ari itu sintesa dari itu, jalan tengah dari tesanya Mu'tazilah dan antitesanya kaum Jabariyah. Itu sintesanya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang itu wajib belajar, orang itu wajib bekerja, tapi itu tidak yang menentukan dia pinter, tidak yang menentukan dia kaya. Yang menentukan adalah Allah. Makanya kita banyaklah orang sama-sama kerja, ada yang berangkat pagi pulang malam, itu nggak kaya-kaya juga banyak. Ada yang berangkatnya belakangan, pulangnya duluan, kaya. Orang yang sekarang ada teman satu kelas mamanya, kan daya tangkapnya juga beda-beda, padahal juga belajarnya sama, durasinya sama, yang diajarkan sama. Nah, artinya yang bikin pintar itu Allah, yang bikin pintar Allah. Al-wazifatus sabi'atu, adapun tugas yang ketujuh dari seorang pelajar, itu yakhudha, sekiranya tidak masuk siapa muta'allim fi fannin, di dalam satu cabang, hatta yastawfiya, sehingga telah memenuhi siapa muta'alim al-fanna, pada cabang alladzi qablahu, yang sebelum fan. Jadi orang hendaklah pelajar itu sebelum pindah kepada cabang yang lain, fan itu sudah paham betul. Ini ya dulu, kalau sekarang ya tidak bisa, karena pelajarannya memang banyak. Sehari ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPS, ada biografi, macam-macam. Lah, kalau dulu memang fannya sedikit-sedikit, orang itu mendalami, umpamanya mendalami fikih sampai selesai. Kemudian mendalami ilmu, umpamanya kayak tauhid, itu tauhid. Nah, kita semuanya sudah tidak mendalami, tidak ada yang dalam sama sekali. Fa innal uluma, maka sesungguhnya beberapa ilmu itu murattabatun, diurutkan, tartiban daruriyan, dengan tertib yang bangsa daruri, artinya keharusan. Makanya harus runtut, harus paham dulu
Sama dengan orang belajar nahwu sorof umpamanya. Ini mestinya itu belajar dulu supaya bisa membaca yang lain, supaya bisa baca yang lain. Kalau enggak, ya maka nanti yang lain tetap enggak bisa saja, tetap enggak bisa saja. Wabak dua dan adapun sebagian ulum itu thariqun adalah jalan ila ba'din ila kepada sebagian. Artinya kayak tadi orang belajar nahwu, belajar sorof itu adalah thariq, itu adalah jalan supaya bisa baca Fathul Qorib, supaya bisa baca Fathul Mu'in, supaya bisa baca Nasaikhul Ibad, Nasaikhul Diniyah dan seterusnya. Itu ilmu itu sebagian yang menjadi jalan itu. Ya, menjadi jalan bagi ilmu-ilmu yang lain. Wal muwaffaqu dan adapun orang yang ditolong itu ada man orang ro'a yang menjaga siapa, ro'a yang menjaga siapa man dzalika tartiba pada tertib itu wa tadrija dan pentahapan. Tadrij itu tahapan-tahapan, step-step. Makanya ada kalau di pondok itu ya klasifikasi. Ini levelnya apa namanya? Ibtida, nanti ada sanawiyah, ada aliyah. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina yaitu orang-orang, adapun orang-orang atainahu yang memberikan siapa akum kepada alladzina alkitaba pada kitab itu yatlunahu membaca siapa alladzina kepada alkitab haqqa tilawatih dengan sesungguh-sungguhnya membaca, sungguh-sungguh membaca Alkitab itu. Maksudnya gimana? Aila yujawizuna, setelah baca selesai haqqa tilawati, aila yujawizuna, maksudnya tidak melewati siapa alladzina fannan pada satu cabang ilmu hatta yuhaqqimuhu, sehingga mengukuhkan siapa alladzina hu kepada fannan, mengukuhkan siapa alladzina hu kepada fannan. Apanya? Ilman, ilmunya, wa amalan dan amalnya. Jadi orang dikukuhkan betul, dikukuhkan betul. Lah kalau belum kukuh kok sudah apa namanya nyambung dengan yang lain, itu gelambiar semuanya nanti jadinya. Ilmunya ilmu gelambiar. Wal yakun dan ndaklah ada, wal yakun dan ndaklah ada apa qasdu, tujuannya muta'allim, qasdu tujuannya muta'allim fi kulli ilmin di dalam setiap ilmu, fi kulli ilmin di dalam setiap ilmu, yataharrahu yang bersungguh-sungguh siapa muta'allimhu kepada kulli ilmin, tujuannya itu adalah at-tarakki, yaitu naik ilama kepada perkara huwa yang ada pun ma itu fauqahu di atas ilmu. Jadi adalah tujuannya itu orang itu yang meningkat step by step itu. Kalau orang belajar nahwu ya belajar mungkin dari awamil dulu,
kemudian Sabrawi, nanti kemudian belajar Jurumiyah, belajar Imriti, kemudian Mutamimah, kemudian Alfiyah lah begitu. Ada urutan-urutannya. Kalau belajar fikih juga kira sama. Mulai dari mabadi, ya, mabadi fikihiyah itu, kemudian nanti ada belajar sulam safi, safinatun najah, sulam safina, sulamut taufik, kemudian fadul qarib, fadul mu'in, fadul wahab, dan seterusnya. Nah, sekarang mondok sebentar-sebentar masalahnya itu ya. 3 tahun, 6 tahun boyong, ya belum apa-apa. Mbah Karim itu berapa puluh tahun, 40 tahun mondok itu. Mbah Dalhar itu mondok di Mekah saja 22 tahun. Mbah Dalhar Watu Congol itu. Sekarang anak 3 tahun di pondok udah. Pengennya pindah, udah. Artinya sekolah lah, anak-anak itu hafalan alfiyah begini ini kadang udah hafal lah, kok pindah ke SMK ya hilang kabeh, pindah ke aliyah biasa saja hilang, apalagi kok pindahnya ke SMK, ke SMA, waduh udah hilang. Padahal anak-anak kan kemana-mana bawa bed itu, bawa bed alfiyah itu yang nadzoman itu mana-mana. Loh kalau sudah hafal kok kemudian ya tadi kadang-kadang itu orang tuanya juga tidak mendukung. Orang tuanya itu juga tiba-tiba membiarkan orang tuanya, anaknya mau pindah kemana, ini kemauannya anaknya, saya tidak mau maksa-maksain. Ya akhirnya mentah semuanya jadinya itu. Ya, jadi mentah semuanya. Fayam bagi maka seyogjanya apa Allah yahkuma, sekiranya tidak menghukumi siapa muta'alim ala ilmin atas ilmu bil fasadi dengan kerusakan, liwuku'il khulfi karena terjadinya perbedaan pendapat baina ashabihi antara para pemiliknya ilmu fihi di dalam ilmu, wala bi khoto'i wahidin dan juga tidak dengan menyalahkan salah satu, au ahadin atau menyalahkan satu-satu fi di dalam ilmu, wala bi mukhalafatihim dan juga tidak menghukumi sebab menyalainya mereka ashabul ilmi mujiba ilmihim pada menetapkan ilmunya ashabu bil amali dengan amal. Fatara maka melihat siapa kamu jamaatan pada jamaah, aku yang meninggalkan siapa jamaah an-nazra pada berfikir fil aqliyati di dalam masalah-masalah yang bangsa akal, wal fiqhiyati dan masalah-masalah yang bersifat fikih, muta'allinina dengan membikin alasan fiha di dalam akliyat wal fiqhiyat,
bi annaha dengan sesungguhnya akliyat wal fiqhiyat itu laukana, jika ada itulah bagi akliyat wal fiqhiyat apa aslun asal dasar, la adrokau maka sungguh menemukan kepada asal siapa arbabua orang yang mempunyai akliyat wal fiqhiyat tadi itu. Waqad madha dan sungguh telah lewat apa kasfu hadhihi syubahi, itu membuka keserupaan ini. Fi kitab Mi'yaril Ilmi, di dalam kitab namanya Mi'yaril Ilmi. Watara dan melihat siapa ta'ifatan pada kelompok ya'taqiduna, yang berkeyakinan siapa ta'ifah butlana tibbi, pada batalnya ilmu kedokteran, li khotoin karena salah satu kesalahan, syahaduhu yang menyaksikan siapa ta'ifah hu pada khoto min tabibin dari dokter yang lain. Jadi ada orang mengatakan kedokteran enggak penting namanya. Karena apa? Karena suatu saat itu ngobati orang delalah salah. Ada orang yang dokternya ngobati orang itu salah, entah salah resep apa salah diagnosis atau apa, salah injeksi. Akhirnya orang menjadi antipati. Atau karena berita hoax kayak sekarang inilah, orang tidak mau vaksin. Karena apa? Karena orang kalau vaksin itu nanti di dalam dirinya ada chipnya yang kemana-mana bisa dideteksi. Kayak gitu-gitu itu kan termakan isu-isu. Wa ta'ifatun, oh iya, tiba-tiba mati sendiri. Wa ta'ifatun dan satu kelompok, wa ta'ifatan dan pada satu kelompok i'taqadu, yang berkeyakinan siapa ta'ifah sihhatan nujumi, pada benarnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, li sawabin karena kebenaran, ittafaqa yang bertepatan apa sawab, liwahidin pada satu orang. Contohnya gini, nujum ilmu perbintangan kan, kalau Anda kan ada bintang Gemini, bintang Taurus. Taurus itu artinya nggak diurus. Ada apa Pisces, ada lah kayak gitu. Itu kan apa namanya, orang itu kan ditebak bahwa ini rezekinya lagi lancar minggu ini. Delalah kok pas lancar gitu. Itu kan oh berarti bener ini kan gitu kan. Atau pas ini asmara ndak baik namanya. Delalah diputus oleh pacarnya. Oh berarti cocok ini, berarti bener ini. Lah kayak begitu itu nggak bisa. Wa ta'ifatan dan pada satu kelompok i'taqadu yang berkeyakinan siapa ta'ifah butlanau pada batalnya ilmu nujum li khotoin karena kesalahan, ittafaqa yang bertepatan apa khoto li akhara pada yang lain. Jadi umpamanya gini, di ramalannya itu Gemini minggu ini duitnya lancar, lah kok nggak punya duit ternyata, wah gak bener belas ini lah, kira-kira gitu ya, kira-kira udah nggak bener sama sekali. Nah kayak gitu, padahal itu kan hanya tepak-tepakan pas-pasan saja. Wal kullu adapun semuanya itu sama-sama itu khotoun, sama-sama salah. Model begitu itu salah, hanya ketepatan menganggap itu benar.
Terus kemudian ketika ketepatan salah, akhirnya dianggapnya salah semua. Bal yang bagi sebaiknya apa ayya'rifa, sekiranya mengetahui siapa muta'allim asyai'a pada sesuatu, fi nafsi di dalam dirinya muta'allim. Fala kullu ilmin, maka tidaklah semua ilmu, yastakillu menyendiri, bil ikhatati dengan meliputi bihi dengan kullu ilmin, siapa kullu syakhsin setiap orang. Walidzalika, karena demikian, fala kullu ilmin yastakillu bil ikhatati bihi kullu syakhsin, karena tidak mungkin orang itu bisa menguasai semuanya, itu tidak mungkin, mesti ada sisi lemahnya. Orang pinter agama umum tidak bisa, orang pinter bahasa Inggris nanti bahasa Arab tidak bisa, ada yang bisa bahasa Arab bahasa Inggris nanti kemudian yang lain tidak bisa. Sekarang kayak corak pesantren saja, pesantren itu kan coraknya dua, yang satu stressingnya pada bahasa, yang satu stressingnya pada kitab. Yang model kitab itu ya ngomong bahasa Arab itu ya belepotan, sulit, tapi baca kitabnya pinter. Alumni umpamanya alumni Lirboyo, alumni Peloso, alumni Langitan, alumni Sarang, alumni Situbondo Asem Bagus, alumni Sidogiri umpamanya. Itu ya bahasa Arabnya aktifnya itu lemah. Tapi kalau suruh baca kitab, luar biasa. Lulusan Gontor, lulusan mana itu satunya itu yang sepaham dengan itu ngomong bahasa Arab mungkin bisa, tapi kitabnya lemah. Nah gitu, jadi ya memang ya jadi kabeh no itu. Jadi pilihan. Saya dulu juga begitu, ketika merintis pesantren dulu, ini apa ya stressingnya, udah kitab aja lah, kitab saja, tekanannya pada kitab. Mengapa? Karena di kampung tidak ada orang tanya, Pak Ustadz ini bahasa Arabnya apa, tidak begitu. Yang banyak itu tanya adalah bagaimana kalau ada tetangga saya hamil duluan, boleh nggak dinikahkan. Lah itu adanya di dalam kitab. Bagaimana kalau orang sudah mencerai istrinya 3 kali, boleh nggak rujuk kembali? Nah, yang tanya Pak Ustadz ini bahasa Arabnya apa? Jarang. Makanya saya milih anak-anak fokusnya kepada kajian kitabnya. Ya gitu. Ya tapi tentu saja ya tadi sayangnya itu karena pelajarannya udah kadung banyak, katut departemennya Pak Jajang. Departemennya agama itu kan ya pelajarannya udah terlalu banyak, jadi ya mau target yang keras gitu juga sulit. Udah, mana tadi? Walidzalika, karena demikian, fala kullu ilmin yastakillu bil ikhatati bi kullu syakhsin, qala dawu siapa Ali radhiyallahu anhu, la ta'rifu, tidak mengetahui siapa kamu al-haqqa, kepada kebenaran, birrijali, dengan orang-orang itu, dengan tokoh-tokoh itu. I'rif, ketahuilah al-haqqa, pada kebenaran,
Ta'rif maka kamu mengenal ahlahu pada pemiliknya kebenaran itu. Jadi mengetahui kebenaran itu bukan dari tokoh-tokoh yang ada itu, tapi mengetahui kebenaran dulu baru kemudian mengetahui tokoh-tokohnya. Al-wadhifatus tsaminatu, wazifah yang ke-8, tugas yang ke-8. Itu aya'rifa sekiranya mengenal siapa mutalim as-sababa pada sebab. Alladzi bi yang mana bi dengan sebab yudraku ditemukan apa asraful ulumi, paling mulia-mulianya ilmu. Wa anna dzalika dan sesungguhnya demikian asraful ulum itu yuradu dimaksud bi dengan dzalik apa syai'ani dua perkara. Akaduma adapun salah satu dari syai'ani itu syarafu samrati, yaitu mulianya faedah. Samro itu adalah buah, jadi buahnya maksudnya faedahnya, manfaatnya. Yang fasanya adapun yang kedua itu wasaqatud dalil, yaitu kekuatan dalilnya. Wa quwwatu dan kuatnya dalil, kukuhnya dalil dan kuatnya dalil. Wadzalika dan adapun demikian asraful ulum itu ka ilmi dini seperti ilmu agama wa ilmi tibbi dan ilmu kedokteran. Kalau dibandingkan ilmu agama dan ilmu kedokteran, sekarang cara ngukurnya fa inna samrata ahadima, maka sesungguhnya buah salah satu dari ilmu dini wa ilmu tib itu al hayatul abadiyatu, yaitu kehidupan yang abadi. Itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu menuntun orang atau menjaga, menyehatkan orang dalam kehidupan yang abadi di dunia dan di akhirat. Wa thamratul akhari, adapun buahnya yang lain berarti ilmu tib itu al hayatul faniyatu, yaitu kehidupan yang rusak. Jadi kesehatan itu hanya ngatur manusia itu ketika masih hidup, kalau udah mati ya udah selesai. Fayakunu maka ada apa ilmu dini, ilmu agama itu asyrafa, lebih mulia. Mengapa? Ya karena tadi ngaturnya itu ngatur di dunia ini dan nanti akan menyelamatkan di akhirat. Maka ilmu agama itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran, kan yang hanya ngatur masalah kesehatan di dunia ini. Bi'tibari samrotihi, dengan menimbang buahnya ilmu din. Wal khisabu adapun ilmu hisab itu asyrafu, lebih mulia bi'tibari adillatihi, dengan mempertimbangkan dalil-dalilnya ilmu hisab. Terlewat ya. Wa mithlu ilmil hisabi, dan itu seperti ilmu hisab wa ilmin nujumi dan ilmu nujum. Ilmu hisab dan ilmu perbintangan. Ilmu hisab itu ilmu tentang matematika, dan ilmu perbintangan. Fa inna ilmal hisabi, maka sesungguhnya ilmu hisab, ilmu matematika itu asyrafu, lebih mulia. Mengapa? Liwasaqati adillati, karena kukuhnya dalil-dalilnya ilmu hisab. Wa quwwatihi, dan karena kuatnya ilmu hisab tadi, atau kuatnya adillah. Wa in nusiba, dan jika dinisbatkan, dihubungkan
Apa al-hisabu ilmu hisab ila tibbi kepada ilmu kedokteran? Karena maka ada apa at-tibbu ilmu kedokteran itu asyrafal lebih mulia. Tapi kalau ilmu matematika dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka lebih mulia ilmu matematika. Tapi kalau matematika dibandingkan dengan ilmu kedokteran, maka lebih mulia ilmu kedokteran karena dari sisi manfaatnya. Karena maka ada apa tibu ilmu kedokteran itu asyrafal lebih mulia bi'tibari samrotihi, karena melihat dari sisi buahnya, manfaatnya ilmu kedokteran. Wal hisabu adapun ilmu hisab itu asyraful lebih mulia bi'tibari adillatihi, dari pertimbangan dalil-dalilnya ilmu hisab. Wa mulakhadatu samroti, adapun mempertimbangkan buah atau hasilnya itu aula lebih utama. Walidzalika, karena demikian mulakhadatu samroti aula, karena ada apa tibbu ilmu kedokteran itu asrofa lebih mulia. Wa ingkana, walaupun ada apa aksaru, apa ilmu tib itu aksara itu apa aksaru paling banyaknya ilmu tib itu bitahmini, dengan dugaan-dugaan. Ilmu kedokteran kan ilmu kira-kira, karena dari diagnosisnya ada beberapa apa namanya indikasi-indikasi begini, maka diperkirakan, oh perkirakan ini penyakitnya adalah ini. Makanya kadang-kadang salah dokter itu, ternyata bukan ini, cari ini bukan lagi ini. Lah sing repot itu kadung dioperasi mereka salah. Tapi dari sisi manfaatnya lebih banyak ilmu kedokteran daripada ilmu matematika. Babiada, dan dengan ini apa namanya lidzalika kana tibbu asrafa atau wa mulakhadatu samrati aula, tabayyana menjadi jelas apa anna asrafal ulumi, sesungguhnya paling mulianya beberapa ilmu itu al ilmu billahi azza wa jalla, yaitu ilmu yang kaitannya dengan tentang Allah azza wa jalla, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal ilmu, dan ilmu yang berikutnya adalah bitariqi, dengan jalan al-musili, yang menyampaikan ila hadhil ulumi, kepada ilmu-ilmu ini. Jadi yang paling utama itu ilmu kaitannya dengan Allah. Kemudian ilmu apa? Ilmu yang menyebabkan nyampe kepada ilmu yang kemudian nyampe kepada Allah. Nah gitu. Fa'iyyaka, maka takutlah kamu, wa antar ghoba, sekiranya suka siapa kamu, illa fihi, kecuali di dalam al ilmu billah tadi itu. Wa antakhrisa, dan sekiranya menginginkan sangat siapa kamu, illa alaihi, kecuali kepada tadi al ilmu billah. Jadi tidaklah orang itu apa namanya yang dituju ilmu-ilmu yang itu.